Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai sifat air dan larutan mata kuliah fisiologi tumbuhan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amira Zarani dengan ujung NIM 028 dari kelompok 3. Air sebagai suatu senyawa yang paling melimpah di bumi, memiliki sifat-sifat unik yang membuatnya sangat penting bagi kehidupan. Sifat air menjadi dasar pembentukan suatu larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Difusi, osmosis, dan imbibisi. Difusi adalah proses perpindahan molekul atau partikel atau zat terlarut dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke rendah hingga mencapai keseimbangan. Difusi seringkali mengacu pada perpindahan gas seperti oksigen dan karbon dioksida dan air melalui membran sel. Pada tumbuhan, difusi terjadi di berbagai bagian seperti daun, akar, dan sel-sel tumbuhan. Osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan air atau zat pelarut melalui membran semi-permeabel dari area konsentrasi air tinggi ke konsentrasi rendah. Dalam konteks tumbuhan, osmosis berperan penting dalam penyerapan air dari tanah melalui akar. Osmosis berperan untuk menjaga turgor dalam sel tumbuhan untuk mempertahankan bentuk dan kekakuan sel serta mendukung proses fisiologis lainnya seperti fotosintesis dan pertumbuhan. Imbibisi. Imbibisi adalah proses penyerapan air oleh permukaan bahan kering yang menyebabkan bahan tersebut mengembang. Dalam konteks tumbuhan, imbibisi merupakan tahap awal dari proses perkecambahan biji. Biji yang kering akan menyerap air dari lingkungannya, sehingga jaringan dalam biji mengembang dan memicu aktivitas metabolik yang diperlukan untuk memulai pertumbuhan. Sifat membran. 1. Selektif semi-permeabel. Membran sel hanya dapat dilihat oleh air dan zat-zat tertentu, seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Zat-zat yang bisa lewat ditemukan berdasarkan ukurannya. 2. Lipid bilayer. Membran sel tersusun dari dua lapisan lipid atau fosfolipid yang membentuk struktur dasar membran. 3. Membran protein. Membran sel mengandung protein yang berfungsi untuk transportasi zat sebagai reseptor untuk sinyal kimia. Untuk fungsi-fungsi struktural, protein dapat fungsi integral yang menembus lapisan lipid atau protein perifer yang terletak di permukaan membran. 4. Fleksibilitas dan fluiditas. Membran sel cukup fleksibel dan cair yang memungkinkan perubahan bentuk sel, pertumbuhan sel, serta pembelahan sel. Fluiditas membran dipengaruhi oleh komposisi lipidnya dan suhu lingkungan. 5. Mengandung karbohidrat. Karbohidrat yang melekat pada lipid atau glikolipid dan protein atau glikoprotein berperan penting dalam pengenalan sel, komunikasi antar sel, dan sebagai reseptor untuk sinyal eksternal. Potensi air dan larutan. Potensial air adalah ukuran dari energi bebas air yang dipengaruhi oleh zat terlarut, tekanan, dan partikel matriks. Potensial air dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Cenderung bernilai positif karena sel tumbuhan memiliki tekanan turgor. Potensial larutan sangat berhubungan dengan potensial air. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan, semakin rendah potensial air, semakin tinggi potensial larutannya. Komponen potensial air dan larutan. Potensial osmotik. Potensial yang dihasilkan oleh adanya zat terlarut seperti garam mineral, gula dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, semakin rendah potensial osmotiknya. Potensial tekanan. Potensial yang disebabkan oleh tekanan pada larutan, misalnya tekanan turgor pada sel tumbuhan. Potensial matriks. Potensial yang disebabkan oleh gaya adhesi antara air dengan permukaan zat pada misalnya dinding sel. Potensial larutan mempengaruhi pergerakan air. Absorpsi air oleh akar. Akar tumbuhan memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan tanah. Akibatnya, potensial air di dalam akar lebih rendah. Air akan bergerak secara osmosis dari tanah, atau potensial air lebih tinggi ke akar, atau potensial air lebih rendah. Transportasi air dalam silem. Air yang telah diserap akar akan diangkut ke bagian-bagian tumbuhan lainnya melalui silem. Potensial air yang lebih rendah di daun akibat transpirasi akan menarik air dari akar menuju daun. Arah pergerakan air dari tanah ke akar atau absorpsi.
Air bergerak dari tanah ke dalam akar melalui proses osmosis. Air masuk melalui rambut akar yang memiliki potensial air lebih rendah dibandingkan tanah. Dari rambut akar, air bergerak melalui korteks akar menuju xilem. Naik melalui jalur apoplas atau ruang antar sel maupun simplas melalui sitoplasma sel. Dari akar ke daun. Setelah mencapai xilem, air ditransportasikan ke atas menuju daun melalui pembuluh xilem. Pergerakan didorong oleh transpirasi, yaitu penguapan air dari stomata daun. Transpirasi menciptakan tarikan pada air di dalam xilem dan menyebabkan air bergerak ke atas melawan gaya gravitasi. Di dalam daun, transpirasi dan fotosintesis. Di daun, air yang dibawa oleh xilem digunakan dalam proses fotosintesis, dan untuk menjaga turgiditas sel, sebagian besar air akan hilang melalui stomata dalam bentuk uap air dalam proses yang disebut transpirasi. Potensial tekanan. Potensial tekanan adalah komponen dari potensial air dalam sel tumbuhan yang disebabkan oleh tekanan fisik air di dalam vakuola. Potensial ini dapat berupa tekanan positif atau tekanan turgor atau negatif tegangan dalam xilem. Potensial tekanan membantu menjaga bentuk dan kekakuan sel. Dinding selnya menegang, membuat sel tersebut kaku dan membantu mempertahankan bentuk tanaman. Contohnya pada tumbuhan herba muda, tekanan turgor tinggi membantu batang daun tetap tegak. Plasmolisis. Plasmolisis didefinisikan sebagai proses penyusutan atau penyusutan protoplasma sel tumbuhan disebabkan hilangnya air dalam sel. Plasmolisis salah satu contoh hasil osmosis dan jarang terjadi di alam. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam terkonsentrasi atau hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tahapan plasmolisis. 1. Plasmolisis insipien. Udara mulai mengalir keluar sel selama tahap plasmolisis insipien, yang juga menandakan dimulainya pengurangan volume sel dan munculnya dinding sel. Yang kedua, plasmolisis jelas atau terbatas. Langkah kedua dari plasmolisis ketika kemampuan dinding sel untuk berkontraksi telah habis dan sitoplasma terpisah dari dinding sel dan mengambil bentuk bulat. 3. Plasmolisis akhir, tahap ketiga dan terakhir dari plasmolisis. Selama tahap ini, sitoplasma sepenuhnya terpisah dari dinding sel dan tetap berada di inti sel. Jenis-jenis plasmolisis. Pertama, plasmolisis cekung. Plasmolisis cekung adalah proses yang dapat dibalik dan dapat dilakukan dengan merendam sel dalam larutan hipotonik, yang mendorong sel untuk menyerap air sekali lagi. Kekurangan air menyebabkan membran sel dan protoplasma berkontraksi sehingga terpisah dari dinding sel. Yang kedua, itu plasmolisis konveks. Plasmolisis konveks menyebabkan protoplasma dan membran sel mengeluarkan kelebihan air sehingga keduanya terpisah sepenuhnya dari dinding sel. Sel akhirnya hancur ketika dinding sel runtuh. Plasmolisis konveks yang bersifat irreversibel seperti plasmolisis cekung terjadi ketika tanaman mati karena kekurangan air. Dibandingkan dengan plasmolisis cembung, plasmolisis ini lebih sulit. Imbibisi benih atau biji. Imbibisi benih adalah proses penyerapan air oleh benih yang kering yang menyebabkan benih mengembang. Benih menyerap air dari lingkungannya, memulai kembali aktivitas metabolisme, dan akhirnya berkembang menjadi tanaman baru. Proses imbibisi ini penting untuk mengaktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam pemecahan cadangan makanan di dalam benih yang kemudian digunakan untuk pertumbuhan embrio. Proses imbibisi. 1. Penyerapan air. Ketika biji terkena air, air akan masuk ke dalam biji melalui pori-pori kulit biji. Proses biji ini terjadi karena adanya perbedaan potensial air antara air di luar biji dan di dalam biji. Yang kedua, pembekakan biji. Dengan masuknya air, biji akan membengkak. Pembengkakan ini disebabkan oleh hidrasi koloid di dalam biji seperti protein dan pati. Yang ketiga, aktivasi enzim. Pembengkakan biji mengaktifkan berbagai macam enzim yang telah tidak aktif selama masa dormansi. Enzim-enzim ini berperan penting dalam mengubah cadangan makanan dalam biji menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh embrio yang sedang tumbuh. Yang keempat, itu perkecambahan. Setelah enzim-enzim aktif dan cadangan makanan tersedia, embrio mulai tumbuh dan menembus kulit biji. Proses inilah yang disebut dengan perkecambahan.
Sekian dari paparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.